Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen juga bisa meningkatkan dirinya ke langkah ke-9 untuk waktu yang singkat, tapi tidak memiliki pelet spiritual. Itu adalah celah yang memisahkannya dari langkah ke-9 yang sebenarnya. Pada saat dia berhasil membunuh Demon God of Clear Vision Crossel, sejumlah keberuntungan benar-benar terlibat. Crossel tidak memiliki domain, dan Dewa Iblis hanya memiliki kristal magis mereka tetapi tidak memiliki pelet spiritual. Terlebih lagi, kekuatan bertarung Crossel jauh dari kemampuan Clear Vision-nya. Dewa Iblis lain yang berspesialisasi dalam pertempuran bisa menjadi lawan yang jauh lebih tangguh untuk Long Hao Shen saja. Bahwa Chen Hongyu menggunakan pelet spiritualnya dari awal menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak memandang rendah Long Hao Shen sedikit pun, menggunakan kekuatan penuhnya dari awal. Kilatan putih lembut membingkai tubuh Chen Hongyu seolah-olah menghasilkan gerbang cahaya. Saat bola api meledak, Lin Xin sudah dekat dengan bagian depan Chen Hongyu mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih segera melayang darinya. Di tengah 6 gambar pelet spiritual yang mengelilingi tubuhnya, seekor binatang ajaib seperti kelinci yang tampak aneh muncul, menelan seluruh bola api yang meledak. Sungguh pemandangan yang aneh. Suhu tinggi dan bola api yang jauh lebih besar tidak meledak saat menyerang kelinci itu, melainkan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Perut binatang ajaib tipe kelinci itu tiba-tiba membesar, dan ketika mencapai tanah, seteguk api menyembur ke arah kelompok Long Hao Shen. Binatang ajaib macam apa itu? Apalagi Long Hao Shen yang tidak bisa mengenali tipenya, bahkan Chen Yinger pun bingung. Dia juga tidak tahu tentang jenis kelinci ini. Pada awal pertempuran, kedua belah pihak sudah membuat bentrokan kekuatan penuh. Nyanyian mantra Chen Hongyu segera dimulai, tetapi secara misterius, 6 pelet spiritual yang mengelilingi tubuhnya tampaknya beresonansi secara mistis pada nyanyiannya. Tampaknya 7 nyanyian bernada identik diproduksi. Long Hao Shen menangkis Heart of Fire yang ditembakkan kembali oleh kelinci menggunakan Divine Snail Shield di tangan kirinya. Di tangan kanannya, Area of the Goddess of Light terhenti, menelusuri lintasan ke atas dari tanah. Segera, proyeksi bilah emas kemerahan diluncurkan di Chen Hongyu yang jauh, dipenuhi dengan niat pedang yang sangat tajam. Faktanya, mereka saat ini dipisahkan sekitar 100 meter. Teknik Bright Edge belaka tidak mungkin mencapai tubuh Chen Hongyu. Namun, Chen Hongyu merasakannya secara berbeda. Pada saat Long Hao Shen meluncurkan proyeksi pisau ini, dia merasa benar-benar terkunci. Meskipun datang dari sangat jauh, ketajaman niat pedang yang luar biasa itu bertindak langsung pada mantranya, sangat mempengaruhi kecepatan mantranya. Sungguh niat pedang yang kuat. Mata Chen Hongyu berkontraksi. Dia tidak percaya bahwa anak-anak muda ini benar-benar akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama serangan Long Hao Shen diluncurkan, dia memimpin anggota tim lainnya untuk menyerang Chen Hongyu. Dalam situasi apapun, yang paling efektif untuk petarung jarak dekat melawan penyihir adalah mengurangi jarak antara kedua belah pihak. Tapi tidak semua orang menuduh Chen Hongyu. Han Yu, Lin Xin, dan Chen Yinger tertinggal. Chen Yinger sudah mulai duduk bersila, menggenggam bola kristal di kedua tangannya, dengan ekspresi fokus dan berdedikasi. Lin Xin juga melantunkan, dengan sikap yang berbeda dari Chen Yinger. Selama nyanyian, kaki Lin Xin selalu bergerak. Setiap langkahnya di tanah meninggalkan jejak yang membawa api biru. Jejak api ini mulai berfluktuasi secara intens dengan energi spiritual, memperkuat keluaran energi spiritualnya. Han Yu bertahan di sisi mereka, pedang darah merah condong ke tanah, saat perisainya dipegang secara horizontal. Satu mantra cahaya demi satu tersebar dari tubuhnya. Sebagai ksatria penjaga, Han Yu selalu dibayangi di belakang Long Hao Shen, tapi ini tidak berarti dia kekurangan kekuatan. Justru sebaliknya, jika dia ditempatkan di tim lain, kekuatannya saat ini benar-benar akan membuatnya memenuhi syarat sebagai kapten pasukan pemburu iblis kelas raja. Pelepasan lingkaran cahayanya mengikuti dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak melepaskannya di area tertentu tetapi di tempat yang ditentukan. Setiap halo hanya ditujukan pada satu orang, dan memberikan amplifikasi setidaknya 2 kali lebih tinggi daripada yang ditargetkan pada area. Selanjutnya, dorongan ini tidak akan berkurang dengan bertambahnya jarak dari target. Kecepatan pengisian Long Hao Shen sangat cepat. Pada awalnya, dia meluncurkan Light Speed Flash dan membentangkan 4 sayap di punggungnya, menempuh jarak 100 meter dalam sekejap dan sudah menghadapi Chen Hongyu.
Dia tiba-tiba mengikuti tepat di belakang Light Tone yang diproyeksikan. Sekali lagi, Arya of the Goddess of Light memotong proyektil pedangnya, menuangkan kekuatannya kembali ke dalam Divine Sword, sebelum perlahan menebas Chen Hongyu. Mantra Chen Hongyu tidak berhenti dari awal hingga akhir. Tepat saat Long Hao Shen tiba di depan mereka, 6 gambar pelet spiritual yang mengelilingi tubuhnya membesar dan meledak pada saat yang sama, meninggalkan 6 cincin cahaya di tubuhnya. Dengan raungan panik, 6 sosok besar keluar, melindungi Chen Hongyu dari pandangan di belakang mereka. Ini adalah 6 binatang ajaib seperti gorila. Masing-masing gorila mencapai ketinggian 3 meter, memiliki mata berdarah, dan penuh dengan roh pembunuh yang kejam. Salah satu gorila mengambil inisiatif untuk menyapu Long Hao Shen secara langsung, menembakkan sinar cahaya kuning tua ke Long Hao Shen. Merasa tubuhnya terhenti, dia merasakan tubuhnya ditarik langsung ke tanah saat dia menutup celah. Teknik gravitasi. Itu adalah sihir bumi yang sangat dia kenal. Pengawal suci ke-9 ahli dalam menggunakannya, dan gorila ini juga merupakan binatang ajaib berelemen tanah, yang teknik gravitasinya bahkan memiliki hasil kumulatif. Dibiarkan tanpa waktu untuk menentukan tingkat budidaya binatang ajaib ini, Arya Dewi Cahaya Long Hao Shen masih menyerang keluar. Tidak ada suara melengking yang keluar, hanya kilauan keemasan kemerahan yang berlalu dalam sekejap, tetapi langsung membuat gorila terhenti. Segera, sinar cahaya keemasan kemerahan memanjang dari kepalanya ke ujung kakinya, bergegas ke tanah. Gravitasi yang kuat bisa membatasi light speed flash Long Hao Shen. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan tertunda oleh 6 efek gabungan. Tapi teknik gravitasi tidak bisa menahan niat pedang Long Hao Shen. Bagaimana niat pedang yang mencapai batas hati pedang yang diterangi ditambahkan ke Arya Dewi Cahaya dalam pedang suci begitu mudah untuk dihadapi. Ini adalah awal yang sebenarnya dari pertempuran. 5 gorila lainnya juga bertindak, 2 di antaranya melemparkan diri mereka masing-masing ke arah Wang Yuan dan Sima Xian, dan 3 gorila terakhir menyerbu Long Hao Shen. Gorila menunjukkan pemahaman diam-diam yang sangat baik. Dari 3 berurusan dengan Long Hao Shen, 2 langsung menerkam dia, sementara yang terakhir memukul di dadanya sendiri, sebelum mengangkat lengannya di mana kecemerlangan kuning berkembang. Sebuah batu besar dengan diameter 1 meter dan benar-benar terbuat dari energi langsung dilemparkan ke Long Hao Shen. Dalam keadaan pertempurannya, penampilan Long Hao Shen memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Tatapannya tenang dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang tak tertahankan. Divine Snail Shield menghilang, dan Blue Rain, Hibiscus of Light menggantikannya, dari kilap berwarna jade awal. Segera, tubuh Long Hao Shen ini berputar di lokasi aslinya, menghasilkan spiral warna merah dan hijau. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan juga membawa kekuatan atraktif yang mendominasi. Selain 2 gorila yang bergegas ke arahnya, bahkan yang melemparkan batunya pun langsung ditelan oleh pusaran air ini. Dengan teriakan yang menyedihkan, kedua gorila itu menghilang begitu saja. Seluruh pusaran air hanya dipertahankan selama 2 detik sebelum berhenti. Dan dalam cahaya merah dan hijau yang bercampur, proyeksi potongan melintang biru tua ditembakkan, menembak lurus ke arah gorila terakhir. Ini tidak menimbulkan ketegangan. Bagaimana mungkin binatang ajaib elemen bumi dari peringkat ke-8 mungkin menolak kecocokan harmonis dari 2 pedang surgawi? Gorila ketiga ini langsung dicabik-cabik, dan proyeksi bila biru tua langsung mengejar sosok mundur Chen Hongyu. Bladestorm digabungkan dengan Instant Burst Crosscut. Dalam Bladestorm pendek ini, Long Hao Shen tidak ragu-ragu untuk menuangkan sejumlah besar energi spiritual untuk menggunakan dataran tinggi spiritual, lalu dituangkan ke dalam 2 pedang surgawi di tengah-tengah potongan silangnya. Evolusi Hao Yue membantu meningkatkan energi spiritualnya 1 tingkat lebih tinggi, sementara sangat meningkatkan energi spiritual eksternal Long Hao Shen. Ini memungkinkan dia untuk mengurangi serangan balik saat dia mengendalikan dataran tinggi spiritual. Oleh karena itu, bahkan tanpa transformasi baju besi Hao Yue, ia mampu menuangkan energi spiritual dataran tinggi ke dalam 2 pedang suci, meskipun konsumsi energi spiritual juga akan menjadi besar seperti itu. Pilihan Long Hao Shen untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh secara alami memiliki dasar. Dia sangat yakin bahwa dengan status hebat Chen Hongyu, dia pasti akan menghina mereka. Tapi saat pertempuran berlangsung, penghinaan ini tidak akan bertahan lama. Jadi dia ingin memanfaatkan bias Chen Hongyu saat ini untuk menciptakan peluang yang menentukan bagi pihak mereka.
Faktanya, tebakan Long Hao Shen benar-benar akurat. Meskipun Chen Hongyu sangat menghargai anak-anak muda ini, bagaimanapun juga dia adalah kepala kuil spiritual. Menurutnya, bahkan jika anak-anak muda ini lebih kuat, mereka pada akhirnya adalah junior. Dia memang menggunakan kekuatan penuhnya, tapi tidak berpikir kelompok Long Hao Shen bisa menjadi ancaman baginya. Melihat pancaran cahaya biru tua di bidang pandangnya, Chen Hongyu akhirnya mengerti bahwa anak-anak muda ini cukup kuat untuk mengancam hidupnya jika ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Hongyu berteriak pelan. Kecemerlangan hitam muncul darinya, sebelum segera menyebar untuk mengambil bentuk lingkaran ungu gelap. 4 kecemerlangan segera ditembakkan, melipat bersama di langit untuk membombardir cahaya biru tua yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Terperangkap dalam ledakan besar, Long Hao Shen terguncang keras dan tidak bisa terus mengejar. Di kedua sisi, Wang Yuanyuan dan Sima Xian sudah lama selesai berurusan dengan gorila sebelumnya, tetapi juga mengalami efek samping yang mengerikan yang menghentikan kemajuan mereka. Mereka bertiga tersentak pada saat yang sama, dan saat keterkejutan muncul di mata mereka, mereka juga menjadi lebih serius. Cahaya ungu tua di tubuh Chen Hongyu sudah menghilang setelah muncul. Saat cahaya ungu tua itu menyebar, kepala kuil spiritual berdiri di atas cahaya ungu tua. Itu bukan bentuk energi, tapi binatang ajaib tirani. Munculnya binatang ajaib ini saja mengguncang seluruh medan binatang berjuang. Binatang ajaib ini memanjang lebih dari 40 meter, sayapnya yang besar terbentang di punggungnya. Di seluruh tubuhnya ada sisik ungu tua, dan sosoknya yang ramping dan agung mengeluarkan kekuatan naga yang sangat kejam. Dari lehernya keluar 4 kepala, yang semuanya adalah kepala naga. Setiap kepala naga memiliki warna mata yang berbeda-beda yaitu warna hijau, merah, kuning dan biru. Melihat binatang ajaib ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan yang sangat aneh. Bukankah binatang ajaib ini sedikit seperti versi Hao Yue yang diperbesar? Hanya saja ia hanya memiliki 4 kepala, tetapi atmosfer dan kultivasinya jauh di atas Hao Yue. Ini tanpa diragukan lagi adalah binatang ajaib dari langkah ke-10, dan yang mengendalikan 4 elemen berbeda. Itu adalah binatang yang dikontrak dari kepala kuil spiritual, Chimera berkepala 4. Chimera adalah sejenis naga, yang bisa disebut subnaga. Tapi itu untuk yang berkepala 2. Jika mereka bisa mendapatkan kepala ketiga mereka, mereka akan sekuat naga raksasa sungguhan. Dan Chimera berkepala 4 adalah binatang ajaib dari jenis antik, pasti keberadaan peringkat ke-10, dan berdiri di puncak peringkat ke-10 ini. Tentu saja, Chimera berkepala 4 memiliki elemen yang sama sekali berbeda. Hal yang sama berlaku untuk Chimera berkepala 4 milik Chen Hongyu ini. 4 kepalanya mungkin bukan master puncak dalam elemen mereka sendiri, tetapi jangan pernah lupa bahwa keempat elemen menghasilkan efek kumulatif. Meskipun elemen cahaya suci yang merupakan musuh terbesar kegelapan tidak ada, tidak perlu meragukan kekuatan Chimera berkepala 4 ini. Dan itu memiliki nama yang menyenangkan untuk didengar, Xing Xuan. Chen Yinger menjelaskan sebelumnya kekuatan Chimera berkepala 4 kakeknya. Di antara semua binatang ajaib yang diketahui dari peringkat ke-10 dalam sejarah, Chimera berkepala 4 Chen Hongyu benar-benar berada di 10 besar, jauh lebih kuat daripada yang dihadapi kelompok Forest Boa King Long Hao Shen. Bahkan South Cat King tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan total. Duduk di Chimera berkepala 4, Chen Hongyu memiliki kulit yang bersih dan tidak sedap dipandang. Dia tidak mengharapkan sekelompok Long Hao Shen untuk memaksa dia ke tangkas binatang di kontrak dalam waktu yang singkat. Kehilangan muka ini secara alami harus dipulihkan. Saat ia melanjutkan dengan nyanyian teredam, Chimera berkepala 4 meluncurkan pelanggaran tumpul terhadap kelompok Long Hao Shen ini. Ekornya yang besar menyapu daratan seperti tsunami, mengarah langsung ke Wang Yuanyuan dan Sima Xian. Kekuatan dan kekuatan yang mengesankan itu segera membuat ketiganya ngeri. Secara bersamaan mengepakkan sayap spiritual mereka, mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu. Bertemu langsung, jangan bermimpi, bahkan Sima Xian, yang paling percaya diri dengan kekuatannya, tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Itu adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10 yang bisa memakan seluruh tubuh dalam seteguk. Ekor itu panjangnya sekitar 20 meter, dengan tonjolan yang tumbuh di mana-mana dan ujung yang tajam. Seseorang yang akan tersapu olehnya setidaknya akan tercabik-cabik seluruh kulitnya jika tidak mati. Pada saat ini,
pertempuran sudah memasuki titik intensif. Tepat saat kelompok Long Hao Shen yang terdiri dari 3 orang bangkit, 4 kepala Chimera berkepala 4 mengeluarkan napas mereka secara bersamaan, melesat seperti badai 4 elemen berbeda yang melanda mereka bertiga. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan secara langsung mengguncang seluruh Fighting Beast Ground. Ini bukan pertama kalinya bagi Long Hao Shen untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, dan sekali di udara, tidak mundur, tapi, mengepakkan keempat sayapnya, meluncurkan instan burst crosscut lainnya. Dalam suara yang menusuk telinga, warna biru tua itu muncul sekali lagi di langit, secara tak terduga merobek 4 nafas berwarna dari Chimera. Wang Yuan dan Sima Xian mengambil keuntungan lebih awal untuk menempatkan diri mereka di belakang Long Hao Shen, dan mundur dengan sangat cepat. Long Hao Shen ditinggalkan sendirian di depan ancaman. Dalam kilatan cahaya keemasan, Yating muncul saat itu di belakang punggung Long Hao Shen, dan segera, kilau emas keputihan mendarat di Chen Hongyu yang mantra. Chen Hongyu merasakan kekuatan tarik yang luar biasa tiba-tiba menjangkau. Bahkan budidaya energi spiritualnya tidak dapat menstabilkan tubuhnya, yang langsung menuju Long Hao Shen. Itu pun, versi yang disempurnakan. Sekali sebelumnya, bahkan Raja Lik mengalami kerugian besar. Serangan yang baru saja dia luncurkan dengan kekuatan penuh, tidak menghemat biaya energi spiritual. Selain pentingnya mengambil inisiatif, penting juga dia dekat dengan Hongyu. Kemampuan tariknya yang berevolusi terlalu berguna untuk melawan para penyihir. Mereka memiliki tubuh yang lemah, jadi jika mereka berada dalam jarak dekat Hehi. Dan jangan lupa bahwa Chen Hongyu berjanji untuk tidak menggunakan senjata atau peralatan apapun. Seperti yang diharapkan, Chen Hongyu sangat dimulai dengan kemampuan tarik memukul, tapi yang berikutnya menderita kerugian bukan dia tapi Long Hao Shen. Dalam tabrakan sengit energi spiritual, Long Hao Shen ditolak dan pancaran 2 warna emasnya yang hijau tua dan kemerahan hanya meninggalkan 2 jejak di langit. Seperti yang diharapkan, kemampuan tarik Long Hao Shen memang mendarat, tapi jangan lupa bahwa dia masih memiliki binatang yang dikontrak di sisinya. Binatang buas yang dikontrak yang mampu naik ke peringkat ke-10 kultivasi bukan hanya pembantu dalam pertempuran. Melihat Chen Hongyu akan memasuki jangkauan serangan Long Hao Shen, Chimera besar itu segera berkilauan dalam warna ungu bersama dengan tubuh Chen Hongyu. Detik berikutnya, gerimis ungu muncul di tubuh Chen Hongyu. Ketika bentrok dengan Long Hao Shen, tubuhnya dikirim terbang lebih dari jarak 100 meter, yang secara alami menghentikan efek dari kemampuan tarik. Chimera berkepala 4 terus terang meludahkan napas lain, tapi kali ini, 4 napas berwarna membuat satu, berubah menjadi badai unsur tirani bergegas menuju kelompok Long Hao Shen ini. Itu adalah serangan-serangan penuh dari binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mengumpulkan, meskipun Long Hao Shen ditolak, dia tidak mengalami cedera serius. Tepat setelah teriakannya, yang lain sudah selesai berkumpul, dan kali ini, cahaya keemasan warna-warni menyebar dari depan tubuh Long Hao Shen. Divine Snail Shield kelas alat dewa menggunakan kombinasi dinding perisai dan penghalang surgawi. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di Beast Fighting Ground, dan dinding di sekitarnya bergetar hebat. Semua formasi pertahanan di dinding atas diaktifkan secara bersamaan saat fluktuasi energi spiritual yang mengerikan mencapai puncak tertinggi kali ini. Punggung Chen Hongyu masih meneteskan keringat dingin. Langkah sebelumnya sangat dekat. Jika Chimera berkepala 4 tidak merespon begitu cepat, dia akan benar-benar ditarik ke dalam jangkauan serangan Long Hao Shen. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, dia masih seorang penyihir. Jika serangan pedang Long Hao Shen telah mendarat di dia tidak bisa menanggung kerusakan. Niat pedang menakutkan yang terakumulasi menjadi 2 pedang Long Hao Shen adalah sesuatu yang bisa dia rasakan secara mendalam. Bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan menarik yang begitu kuat? Chen Hongyu masih terengah-engah sedikit. Tampilan dia menjadi sangat waspada. Mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak akan memandang rendah 7 lawan ini lagi. Dari kelihatannya, kelompok Long Hao Shen ini tampaknya telah menderita kerugian, tetapi pada kenyataannya, Chen Hongyu tidak jauh lebih baik. Di bawah perlindungan Medusa berkepala 4, dia yakin tidak akan menderita serangan dari kelompok Long Hao Shen, jadi dia mengerahkan seluruh mantranya. Tapi tarikan Long Hao Shen tiba-tiba menyelam mantra itu, menyebabkan serangan balik sihir yang sulit ditahan. Jika bukan karena kultivasinya yang tinggi,
dia hanya akan meludahkan darah. Cahaya tipis sedang bergerak di langit, tapi badai elemental hanya bisa melewati dua sisi Divine Snail Shield. Serangan area besar semacam ini adalah yang paling tidak efisien melawan Divine Snail Shield. Meskipun energi spiritual Long Hao Shen ini masih habis pada kecepatan panik, kelompoknya tetap simen rumah di tanah yang sama. Tepat pada saat ini, mantra Chen Yinger dihentikan. Untuk kejutan global yang dalam, gerbang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat besar muncul dari punggung Chen Yinger, membentuk barisan besar. Begitu sihir ini selesai, gerbang cahaya ini membentuk barisan lain di Fighting Beast Ground. Sebanyak 18 gerbang telah muncul di depan Chen Hongyu. Itu gerbang pemanggilan makhluk. Chen Hongyu dan Sansui Popo di platform tontonan keduanya menjadi tercengang. Sebagai pemanggil yang kuat, mereka secara alami dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan kultivasi Chen Hongyu, dia dapat menggunakan secara bersamaan 6 gerbang pemanggilan makhluk ini untuk memanggil gelombang binatang buas melawan iblis. Pada saat kebangkitan Chen Yinger sebagai gadis suci spiritual, meskipun kultivasinya jauh dari cukup, gerbang pemanggilan makhluk yang bisa dia gunakan sejak dia masih muda juga berevolusi, memungkinkan dia untuk secara bersamaan menggunakan 6 dari mereka. Tapi bagaimana bisa muncul 18 dari mereka? Dalam semua catatan kuil spiritual, tidak pernah ada pemanggil yang mampu menampilkan pemandangan mengerikan dari 18 gerbang pemanggilan makhluk. Setelah menyelesaikan sihirnya, Chen Yinger terlihat sangat lelah. Duduk bersila di lokasi aslinya, dia menggumamkan beberapa kata. Kemudian, 108 pelet spiritual pada jubah suci spiritualnya segera menyala, memasok kembali konsumsi sebelumnya. Penggunaan terbesar dari jubah Saint spiritual adalah sebagai pasokan energi spiritual. Dalam hal efisiensi, itu jauh melampaui dibandingkan dengan Golden Foundation Armor Long Hao Shen. Setiap pelet spiritual memiliki persediaan 10.000 energi spiritual. Dengan kata lain, jubah suci spiritual Chen Yinger dapat memasok 1.800.000 unit energi spiritual. Tetapi tentu saja, ini juga memiliki keterbatasan, tidak peduli pasokan energi spiritual yang sangat besar, dia hanya dapat secara bersamaan menggunakan jumlah total kultivasinya.